Assalamualaikum, balik lagi dengan Mas Gilang. Kali ini Mas Gilang akan cerita di mana ada seorang pria yang tega memperkosa 200 wanita. Dan di akhir hidupnya berakhir dengan tragis. Pria ini bernama Barat Kalicaran atau yang lebih dikenal di sana dikenal sebagai Aku Yadav. Aku Yadav juga dikenal sebagai ketua geng di distrik Kumuh di India. Distrik Nagpur, daerah Kasturba Nagar. Aku Yadav juga dikenal sebagai pencuri, pemeras, pembunuh, dan yang paling terkenal kasusnya adalah pemerkosa. Sampai 200 wanita yang telah diperkosa. Dan Aku Yadav ini juga sering memukuli orang sampai tewas dan tidak ada alasan untuk memukuli orang tersebut. Barat Kalicaran atau yang dikenal oleh Aku Yadav tadi bersama gengnya itu gemar menculik remaja, anak-anak, bahkan wanita hamil untuk diperkosa secara ramai-ramai. Wah, Barat Kalicaran atau Aku Yadav ini juga gemar meneror dan menyuap polisi. Dan ketika ada korban yang melaporkan kasusnya, kasus pemerkosaan oleh Barat Kalicaran atau Aku Yadav tadi, itu bukannya diproses oleh polisi, tapi malah ditertawakan di kantor polisi. Dan bejatnya lagi, ternyata semua polisi yang ada di distrik Nagpur itu telah bersekongkol dengan Aku Yadav. Dan korban yang melaporkan kasusnya itu akan dilaporkan kembali oleh polisi tersebut ke Aku Yadav. Dan akhirnya korban akan diburu oleh Aku Yadav sehingga bisa dibunuh dan dihilangkan. Aku Yadav beserta gengnya itu memulai teror mulai tahun 1994. Pada tahun 2004 itu banyak wanita-wanita yang sudah mulai geram dan datang ke rumahnya. Namun sayangnya Aku Yadav ini tidak ada di rumah, sehingga rumahnya dihancurkan, dilempari batu sampai hancur oleh wanita-wanita yang ada di distrik tersebut. Jumlahnya itu hampir 200 orang lah yang mencari Aku Yadav ini. Dan karena Aku Yadav ini sedang di situasi banyak orang yang memburu Aku Yadav, akhirnya polisi ini menangkap Aku Yadav. Namun ini menangkap ini bukan berarti polisi ini akan mengadil, namun ditangkap dengan tanda kutip dilindungi. Aku Yadav ini diadili dan ternyata vonisnya apa? Vonisnya bukannya dihukum mati atau bagaimana, ternyata vonisnya malah bebas. Aduh. Oke, dan ini kejadiannya di sini. Dan ketika pengadilan itu sudah hadir 200 lebih dari korban Aku Yadav ini. Dan akhirnya Aku Yadav tadi kan divonis bebas. Aku Yadav teriak kepada korban-korbannya yang menghadiri pengadilan tersebut dengan sebutan pelacur. Teriak ternyata. Dan dia juga bilang, awas aja nanti kalau setelah bebas akan kubunuh kalian semua. Dan tanpa diketahui, ternyata 200 orang lebih, 200 perempuan lebih tadi itu dari rumah dia itu sudah bawa pisau, batu, dan bubuk cabai. 200 wanita tersebut menerobos barikade polisi dan mengeroyok Aku Yadav dengan cara melempar bubuk cabai ke mukanya. Dan setelah itu ditikamlah Aku Yadav itu membentuk sayatan-sayatan. Dan di sayatan itu dikasih bubuk cabai sama wanita-wanita itu. Bayangin aja. Wah, dikasih garam. Kita ada luka dikit kena garam lah. Itu sakitnya luar biasa. Dan nggak berhenti sampai situ. Kemaluan dari Aku Yadav ini juga dipotong. Dan kepalanya sampai remuk hancurin sampai remuk dengan batu-batu. Sadis sih. Tapi gimana ya? Tindakan kelakuan Aku Yadav ini juga lebih sadis. Setelah itu, kepolisian mengadakan visum. Dan di visum tersebut ada 70 luka dan sayatan yang terdapat pada tubuh Aku Yadav. Dan kepala Aku Yadav ini sudah tidak bisa dikenali lagi. Namun pada akhirnya 200 orang tadi
itu masuk daftar pencarian orang, dan 5 orang dari perempuan yang diperkosa Aku Yadav akhirnya terbukti bersalah. Dan karena di sini masyarakat merasa keganjilan, akhirnya 200 orang tadi bersama masyarakat menggeruduk kantor polisi. Tapi untuk menggeruduk ini bukan untuk memberontak atau gimana. Dia menyerahkan diri untuk ditangkap polisi. Karena di sana gelombang protes yang luar biasa, akhirnya 200 orang tadi dicabut tuntutannya oleh polisi dan bebas. Jadi menurut Mas Gilang, Aku Yadav ini, jadi tahun 1994 sampai 2004, itu aslinya itu kasusnya itu bukan hanya pemerkosaan 200 orang tadi, banyak banget kasusnya. Tapi karena dia sudah berkomplotan dengan polisi di sana, dia sering sekali diadili namun bebas. Dan pada akhirnya pada tahun 2004 terjadi kejadian tersebut dan menyebabkan gelombang kerusuhan, dan akhirnya tadi dibebaskan. Dan alhamdulillah setelah kejadian tersebut India mulai memperhatikan yang namanya emansipasi wanita, yang namanya hak-hak wanita. Sebelum kejadian itu, wanita di India itu dikenal sebagai makhluk rendah lah, manusia rendahan. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu, wanita sekarang di India lebih dihormati. Oke, mungkin cukup sekian dari cerita Mas Gilang. Nanti kalau ada teman-teman mau request cerita apa atau kisah apa, nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya Mas Gilang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.